Andreas Christensen mulai dihubungi Manchester United. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya hari ini, setelah keputusan Ronald Araujo untuk tetap di klub, FC Barcelona mungkin akan memberikan kesempatan bagi Eric Garcia atau Andreas Christensen untuk meninggalkan tim bulan ini. Menurut laporan dari Sport, Manchester United telah menjalin komunikasi dengan Barcelona dalam beberapa minggu terakhir mengenai kemungkinan transfer Andreas Christensen di jendela transfer Januari yang sedang berlangsung. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh klub Liga Primer untuk pemain internasional Denmark tersebut. Christensen telah absen hampir 5 bulan akibat cedera pergelangan kaki. B ini hanya tampil selama 26 menit di musim ini, tetapi siap untuk kembali bergabung dengan skuad akhir pekan ini saat melawan Getafe. Mantan pemain Chelsea ini sering mendapatkan pujian dari manajer Barcelona, Hansi Flick, berkat profesionalismenya, dan ia juga menawarkan fleksibilitas dengan kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan. Deportivo La Coruna tolak tawaran Chelsea untuk Yeremay Hernandez. Deportivo La Coruna dilaporkan telah menolak tawaran dari Chelsea untuk merekrut Yeremay Hernandez dalam bursa transfer Januari ini. Pemain saya berusia 22 tahun itu berhasil menarik perhatian banyak pihak berkat penampilannya yang mengesankan di musim ini, meskipun timnya saat ini terjebak di posisi 17 Segunda Division. Hernandez telah mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist dalam 18 pertandingan awal musim, menjadikannya incaran klub-klub besar Eropa. Chelsea bahkan telah mengajukan tawaran awal sebesar 8,5 juta pound sterling untuk memboyongnya. Namun, menurut laporan dari Marca, Deportivo La Coruna tetap teguh untuk mempertahankan Hernandez hingga akhir musim. Selain Chelsea, AC Milan juga dilaporkan sedang memantau perkembangan Hernandez, yang memiliki klausul rilis sebesar 17 juta pound sterling dalam kontraknya yang berlaku hingga tahun 2030. Ketika ditanya mengenai masa depannya, Hernandez menyatakan, saya sedang berdiskusi dengan agen saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika saya pergi, itu untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Dekati Nico Williams, Arsenal hubungi sang kakak. Menurut laporan dari El Nacional, Arsenal kini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Williams, meskipun harus bersaing dengan klub-klub besar Eropa seperti Barcelona. Namun, tuntutan gaji yang diajukan oleh pemain asal Spanyol ini menjadi batu sandungan bagi The Gunners. Arsenal dilaporkan bersedia untuk merombak struktur gaji mereka demi mendapatkan Williams sebelum batas waktu transfer pada 3 Februari. Kesepakatan ini dianggap krusial bagi klub yang tengah mencari solusi untuk memperkuat lini serang mereka, terutama setelah Bukayo Saka mengalami cedera hamstring dan Gabriel Jesus harus menepi akibat cedera ACL. Setelah mengalami kekalahan di putaran ketiga Piala FA melawan Manchester United, kebutuhan The Gunners akan tambahan daya serang semakin mendesak. Mereka kehilangan banyak peluang emas dalam pertandingan tersebut, yang semakin menegaskan pentingnya mendatangkan penyerang baru. Manajer Mikel Arteta kini dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang akan menentukan langkah tim ke depan. Celtic selangkah lagi amankan Kieran Tierney dengan kesepakatan prakontrak. Menurut laporan dari Anthony Joseph di Sky Sports News, Celtic ini berada di ambang kesepakatan untuk merampungkan persyaratan prakontrak dengan bek kiri Arsenal, Kieran Tierney. Celtic juga tengah mempertimbangkan opsi untuk meminjam Tierney hingga akhir musim. Langkah ini dianggap krusial, terutama jika The Hawks berhasil melaju ke fase gugur Liga Champions. Dengan pengalaman Tierney di pentas Eropa dan Premier League, diharapkan ia dapat memberikan dampak yang signifikan bagi tim asuhan Brendan Rodgers. Di sisi lain, Sky Italia melaporkan bahwa klub Serie A, Como, menunjukkan minat untuk meminjam bek kiri Barcelona, Alex Valle, yang saat ini sedang dipinjamkan ke Celtic. Namun, transfer Valle ke Como sangat bergantung pada keberhasilan The Hawks dalam mengamankan Tierney bulan ini. Manchester City incar Andrea Cambiaso. Juventus kini terlibat dalam diskusi mendalam mengenai masa depan Andrea Cambiaso di bursa transfer Januari ini. Walaupun klub tidak memiliki niatan untuk melepas pemain berusia 24 tahun tersebut, mereka bersedia membuka pintu negosiasi jika Manchester City mengajukan tawaran minimal sebesar 50 juta euro. Berdasarkan laporan dari Tuttosport, Juventus tetap teguh pada pendirian untuk tidak menjual Cambiaso bulan ini. Namun, tawaran yang mencapai angka 50 juta euro bisa jadi akan menggoyahkan keputusan klub, mengingat persaingan yang ketat di posisi bek. Cambiaso telah menunjukkan bakatnya sebagai bek serbaguna di bawah bimbingan Thiago Motta, meskipun belakangan ini ia menghadapi tantangan akibat cedera. Meskipun kondisinya mulai membaik, kontribusi yang dapat ia berikan tetap menjadi pertimbangan penting bagi manajemen klub. Juventus baru saja memperkuat lini belakang dengan kedatangan Alberto Costa, namun mereka masih membutuhkan satu pemain tambahan untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gleison Bremer yang cedera. Situasi ini menambah lapisan kompleksitas, karena manajemen klub harus mempertimbangkan kebutuhan tim sekaligus risiko kehilangan pemain kunci. Devine Rennes selangkah lagi gabung AS Roma, kesepakatan hampir rampung.
AS Roma dilaporkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut bek serbaguna, Devine Rennes, dari Ajax. Menurut informasi dari Sky Sport Italia yang dipimpin oleh ahli transfer Gianluca Di Marzio, kedua tim hanya terpisah 2 juta euro untuk menyelesaikan transaksi ini. Rennes, yang merupakan pemain tim nasional Belanda, telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Giallo Rossi. Kontraknya di Ajax akan berakhir pada bulan Juni mendatang, namun AS Roma berusaha keras untuk membawanya ke klub pada bursa transfer Januari ini. Ajax awalnya meminta 10 juta euro untuk bek berusia 20 tahun tersebut, sementara tawaran awal Roma hanya 5 juta euro. Saat ini, kedua klub berada di tahap akhir negosiasi, dengan selisih kecil yang masih perlu diselesaikan. Claudio Ranieri, pelatih Roma saat ini, enggan memberikan komentar langsung mengenai spekulasi transfer ini dalam konferensi pers pada hari Rabu 15 Januari. Namun, ia mengakui bahwa klub sedang mencari bek sayap serbaguna yang dapat bermain di kedua sisi untuk memperkuat timnya. Garnacho kemahalan, Napoli beralih ke winger milik Bologna. Setelah kepergian Vichak Kvaratskhelia ke PSG, Napoli kini berada dalam posisi untuk mencari penyerang sayap baru di bursa transfer musim dingin ini. Il Partenope pun mengalihkan perhatian mereka kepada Alejandro Garnacho, yang memang menjadi incaran pelatih Antonio Conte. Namun, sayangnya, tawaran awal Napoli sebesar 40 juta euro, sekitar 672 miliar rupiah, untuk Garnacho ditolak mentah-mentah oleh Manchester United. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, manajemen Setan Merah telah menetapkan harga 80 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah, untuk pemain muda berbakat tersebut. Walaupun agen Garnacho telah menjalin komunikasi yang intens dengan Napoli, tampaknya Manchester United masih enggan untuk menurunkan harga yang mereka tawarkan. Brighton and Hove Albion incar bek Chelsea, Tosin Adarabioyo. Brighton and Hove Albion dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut bek Chelsea, Tosin Adarabioyo, hanya 7 bulan setelah ia bergabung dengan The Blues secara gratis dari Fulham. Menurut berita dari Daily Mail, The Seagull sedang mencari kesepakatan permanen untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Chelsea berpotensi meraih keuntungan finansial dengan menjual Adarabioyo di tengah musim ini. Brighton dikabarkan siap mengeluarkan sekitar 20 juta pound sterling untuk mengamankan tanda tangannya. Penjualan ini juga bisa membantu The Blues dalam memenuhi aturan profit and sustainability yang ditetapkan Premier League. Namun, situasi pertahanan Chelsea yang sedang krisis membuat keputusan ini menjadi rumit. Axel Disasi tampil di bawah ekspektasi, Benoit Badiashile kembali cedera, dan Wesley Fofana harus absen dalam jangka panjang. The Blues bahkan terpaksa memanggil kembali Trevoh Chalobah dari masa pinjamannya di Crystal Palace. Luke Shaw comeback di MU pada akhir Januari 2025. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, telah memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Luke Shaw. Ia menegaskan bahwa sang bek semakin dekat untuk kembali bergabung dengan tim utama Setan Merah. Musim 2024-2025 ini tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi Shaw. Ia mengalami cedera serius saat pramusim yang lalu. Pada bulan November, Shaw sempat kembali ke skuad utama MU, namun setelah kurang dari 5 pertandingan, ia harus menghadapi cedera lagi. Dalam wawancaranya dengan MU TV, Amorim mengonfirmasi bahwa kondisi Shaw kini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menyatakan bahwa jika tidak ada halangan, Shaw diperkirakan akan kembali bermain pada akhir Januari 2025 mendatang. Mikel Arteta pastikan Arsenal bakal belanja penyerang baru. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan strategi transfer timnya untuk musim dingin yang akan datang. Ia menegaskan bahwa The Gunners akan segera mendatangkan seorang penyerang baru. Arteta menekankan bahwa kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mengungkapkan bahwa Arsenal akan aktif mencari penyerang baru di jendela transfer musim dingin ini. Dalam konferensi pers terbaru, Arteta mengonfirmasi bahwa timnya sedang dalam pencarian penyerang baru. Ia juga menyatakan bahwa sektor serangan The Gunners memerlukan tambahan kekuatan di tengah badai cedera yang melanda mereka. Untuk saat ini kami sedang mencoba untuk memperkuat lini serang kami, dan itulah mengapa kami sedang mencari penyerang baru di bursa transfer, dibuka Arteta. Kami kehilangan 2 pemain yang sangat penting. Bukayo akan absen sekitar 3 bulan, sementara Gabriel Jesus akan absen sangat lama sekali, pungkasnya.